pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah, masuk di dalam masih pembahasan adab-adab Jum'ah sebelum kita akhirkan dan masuk di dalam pembahasan babus siyam. Ya, ini babul hajj nggak ada beliau nih. Di Bidayatul Hidayah nggak ada babul hajj, langsung masuk bicara tentang masalah hal yang berkaitan dengan hati, ma'asil galab. Wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i wa minas sunnati an taqra'a fi arba'i raka'atin surata al-an'ami wal kahfi wa taha wa yasin. Dan dari sebagian sunnah di dalam Jumat an taqra'a, bahwa engkau membaca fi arba' rakaat. Jadi kan yang kemarin itu 4 rakaat, setiap satu rakaat setelah Al-Fatihah baca Al-Ikhlas 40 kali. Tapi ada riwayat lagi. Sunnahnya setiap satu rakaat yang kau baca surat Al-An'am. Pertama, surat Al-An'am. Ya. Udah, kaki udah pegel tuh. Ya. Tapi kalau udah terbiasa, nggak perlu kita hafal, bin nazar juga cukup. Binazar cukup, tidak hafal, nggak hafal, pakai Quran mushaf. Surah Al-An'am. Rakaat kedua baca surah Al-Kahfi. Rakaat ketiga baca surah Toha. Allahu Akbar. Dan yang terakhir paling sedikitnya baca surah Yasin. Itu ada riwayat baik di dalam sholat atau di luar sholat. Baik di malam hari atau malam Jumatnya atau di hari Pokoknya jangan tinggal 4 surah ini. Al-An'am, Kahfi, Toha, dan Yas. Fa'ilam takdir, kalau engkau tidak mampu lantaran kesibukan atau memang dari hal-hal yang lain, fasuratu Yasin. Nah, lebih kurang lagi nih. Baca surah Yasin, wa Dukhan, wa Alif Lam Sajdah, wa suratul Muluk. Baik di dalam sholat atau di luar sholat. Baik hari Jumat atau Lailatul Jum'ah. Wala tada' qira'ata hadhihi suwar. Wala tada' qira'ata hadhihi suwar. Dan jangan kamu tinggalkan bacaan surah-surah ini yang 4. Jangan tinggalkan. Fi lailatil Jum'ah. Tuh, pada hari Jum'ah. Pada malam Jum'ah. Nah, tahu. Fa fiha fadlun katsir. Tuh, maka di dalamnya halas. Fa fiha fadlun katsir. Di dalamnya keutamaan yang banyak. Ada yang menyatakan tentang masalah surah Al-An'am, man tala surat Al-An'am yakunu mutawajjihan li hifdziddin. Siapa yang membaca surah Al-An'am itu, dia akan menjadi orang yang terdepan di dalam menjaga agamanya. Senantiasa punya rasa ghirah, cemburu kepada agama. Wa husni rizqi, bagus rezekinya. Wa yurzaqul hafz fid dunya wa akhiratihi, dan dia mendapatkan bagian terbesar di dalam urusan dunia dan akhirat. Ya, banyak fadilah. Suratul An'am, apalagi yang tadi disebutkan tadi, surah Al-Kahfi, surah Sajdah, surah Toha, surah Yasin. Ya, kita nggak panjang lah masalah itu kan. Yang pasti 4 surah itu hendak kita baca di hari Jumat atau malam Jumat. Wa man lam yuhsin dzalika, nah, siapa yang tidak bagus, artinya tidak bisa dari 4 suar itu, baik yang panjang tadi maupun yang sedang, fal yukthir min qiraati suratul Ikhlas, maka perbanyakilah di dalam membaca surah Al-Ikhlas. Banyakin di dalam baca surah Al-Ikhlas. Kemudian apa lagi? Wa aktsir minas shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yawm. Dan perbanyakilah
dari berselawat kepada Rasul di hari ini. Walailatihi juga, baik harinya atau malamnya. Khasatan, khususnya. Aksiru minas salati alayya fi lailatul gharra wa yawmil azhar. Lailatul gharra artinya malam Jumat. Wa yawmil azhar artinya hari. Faman fa'ala dzalika kuntu lahu syafi'an yaumil qiyamah. Siapa yang mengerjakan itu, maka sungguh dia mendapatkan syafaat khusus. Jadi ada syafaat khusus buat umat Rasul yang hanya membaca selawat pada malam Jumat dan hari Jumat. Jadi syafaat Nabi kan banyak. Nah, ada syafaat khusus tuh yang Rasul berikan kepada mereka yang senantiasa berselawat pada Nabi malam Jumat dan hari Jumat. Al-Imam Al-Wanai, orang yang dinyatakan termasuk minal muksirin, termasuk golongan orang yang memperbanyak salawat pada Rasul, disebut salatu mi'ah bil-lail wa salatu mi'ah bin nahar. 300 di malamnya, 300 di siangnya. Siangnya dari ba'da subuh terus dia tadrij, dia angsur-angsurkan terus sampai sebelum terbenam matahari. Tapi ada lagi di Busy Karim disebutkan malam dan siang itu 300. Termasuk orang yang memperbanyak salat pada Nabi. Banyak siaknya. Banyak sirah. Sirah yang didatangkan di dalam berselawat pada Rasul. Ada shalawatul Ibrahimiyah, itu yang paling utama. Ada shalawatul Tafrijiyah, Kamaliyah. Ada salat Habib Ali bin Hasan Al-Attas, yang beliau membiasakan baca selawat sebanyak 1000 kali di malam Jumat, pagi atau sampai malam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim wa adhib husna qalbi fid dunya wal akhirah. Ya, sedikit, tapi nggak pernah kita lakuin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim wa adhib husna qalbi, hilangkanlah kesedihan hatiku fid dunya wal akhirah, baik itu urusan dunia atau urusan. Enak sih artinya ya, tapi pas udah sampai 200 dia pegal juga. Allahumma shalli Muhammad wa adhib husna qalbi fid dunya. Itu dia. Nah, ini yang kita sekarang masuk di dalam pembahasan khususnya sholat Jumat. Lihat, perhatikan. Wa mahma kharajal imam. Nah, ketika imam sudah keluar dari tempat singgahnya atau rumahnya menuju mimbar, maka imam tuh sunnahnya enggak, al-aula untuk dia tidak mengerjakan qobliyah. Buat khotib nggak mengerjakan qobliyah Jumat, tapi langsung dia naik langsung mimbar. Nanti ngerjakan qobliyah selepas sholat Jumat. Karena kan udah kita bahas dan kita pahami yang namanya qobliyah itu masuknya di awal waktu fardu dan habisnya bersamaan dengan waktu fardu. Mau ngerjain qobliyah duhur selepas sholat duhur masih boleh waktunya. Jadi dia begitu. Jadi datang langsung dia khutbah sholat Jumat. Selepas sholat Jumat barulah dia ngerjakan. Atau ya kita katakan di tempat itu ada tempat untuk dikerjakan, ke setiap beberapa masjid di kita ini di Indonesia banyak. Sebelah mihrabnya ada ruangan khusus buat khotib. Itu dia sholat misal qobliyah. Ya kan? Yang walhasil setelah dia keluar dari situ, dia menuju mimbar. Nah ini. Mahma kharajal imam, faqta'is salata wal kalam. Nah, maka putuskanlah selawat, lagi zikir. Ya, kita lagi selawat pada Nabi, lagi baca Quran, lagi bicara, apapun. Washtagil bijawabil muadzin. Dan sibukkanlah diri dengan jawab muadzin, thumma bistima'il khutbah. Kemudian dengan mendengarkan baik-baik wal itti'az, mengambil,
nasihat. Manita awak tuh, siapa mengambil nasihat? Mengambil nasihat biha dengan khutbah itu. Wada'il kalam ra'san, dan tinggalkanlah pembicaraan ra'san seluruhnya. Ya, seluruhnya udah. Fi waqtil khutbah, di dalam waktu khutbah. Fafil khabar anna man qala li sahibihi. Nah, ini yang selalu disampaikan oleh si Bilal ya. Kalau kita dengar ini. Siapa yang berkata kepada temannya wal imamu yakhtub. Tuh, sedangkan imam sedang, ini kan hadisnya nih. Hadisnya. Jadi menunjukkan yang khotib itu adalah si imam. Jangan imam beda, khotib beda. Ansit ausah. Tuh gitu. Siapa yang berkata kepada temannya, nih sebelah temannya lagi ngobrol. Dia ngomong, diem. Padahal dia niatnya baik kan. Mencegah orang supaya tidak berbuat kemungkaran di dalam sholat Jumat. Supaya didengar, supaya dia nggak batal sholat Jumatnya. Karena syaratnya adalah mendengarkan baik-baik. Syaratnya itu bukan melihat imam. Memang ta'adduban melihat imam, tapi nggak disyaratkan kita lihat imam. Gitu. Tapi ta'addubannya memang ya untuk kita beradab lihat imam. Diam. Uskut, bahasa Arabnya. Ansit, dengarkan baik-baik. Soh tuh isim fil amr. Artinya mana uskut, diam. Nah, siapa yang ngomong begitu, yang bicara tersebut faqat lagha, maka sungguh dia telah sia-sia. Nah, waman lagha, siapa orang yang telah sia-sia, fala jum'atalah, maka tidak Jumat untuknya. Nah, itu dia. Nah, ini yang jadi perselisihan di dalam 4 mazhab. Arti yang maksud dengan fala jum'atalah, artinya tidak untuknya Jumat, tidak untuknya Jumat, itu maksudnya apakah batal Jumatnya atau kurang kesempurnaan Jumatnya. Ini yang jadi khilaf di antara 4 mazhab. Aili anna qaulahu ansit kalamun. Kenapa dikatakan bahwa tidak ada Jumat untuknya? Karena ucapan ansit itu kalam. Kan nggak boleh ngomong. Kan disebut awalnya tuh. Anna man qala. Itu qol itu. Li sahibihi wal imam yakhtub ansit. Itu ansit kan kalam. Jadi gimana? Isyarah aja. Jangan ngomong. Jangan ucapin bicara. Itu kalam. Fain bagi an yanhiya ghairahu bil isyarah. Oleh karena itulah selayaknya untuk melarang orang lain dengan isyarah. La bil lafzi. Iya, pakai isyarah doang. Tidak dengan lafaz. Aman, Wal? Nah, itu dalam mazhab qadim Imam Syafi'i. Adapun mazhab jadid itu tidak haram. Tidak haram pembicaraan di waktu khutbah. Cuma makruh. Hukumnya makruh. Jadi, dalam mazhab qadim Imam Syafi'i, mendengar baik-baik hukumnya wajib. Dalam mazhab qadim Imam Syafi'i, mendengar baik-baik itu hukumnya wajib. Berarti kalau tidak dengar, maka tidak sah Jumatnya, batal Jumatnya. Tapi dalam mazhab jadid, kita bicara fi waqtil khutbah hukumnya makruh. Mendengar baik-baik hukumnya sunnah. Makanya menurut mazhab Imam Syafi'i dalam jadidnya, arti la jum'atalah
atau dikatakan bilagwi, laga itu mukhalafatus sunnah. Itu menyalahi sunnah. Karena mendengarkan baik-baik hukumnya sunnah, bukan wajib sebagaimana mazhab Gadim. Itu ya. Nah, mazhab Gadimnya Imam Syafi'i seperti 3 mazhab. Mazhab Gadimnya Imam Syafi'i seperti 3 mazhab, yaitu mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahmad bin Hambal, dan mazhab Malik. 3 mazhab itu sama seperti mazhab Gadimnya Imam Syafi'i. Artinya apa? Mendengarkan baik-baik itu hukumnya wajib. Bicara fi waktul khutbah haram, tidak sah Jumatnya. Tapi dalam mazhab jadid Imam Syafi'i yang memang dipakai, yang pakai dalam mazhab jadid itu menyatakan bahwa apa? Dalam khutbah itu dengar baik-baik hukumnya sunnah. Baik-baik hukumnya sunnah. Adapun berbicara hukumnya makruh. Nah, ini tempatnya kalau memang jamahnya lebih dari 40 nih bicaraan. Tapi kalau 40 bersama dia 40, nah tidak boleh sekalipun dalam mazhab jadid. Tidak boleh berbicara, wajib mendengarkan. Karena ini syarat sah Jumat 40. Oh, misalnya di tempat itu, aman mul, ada 40 orang. Ya, bersama khotib. Maka tidak ada boleh satupun mereka yang berbicara di waktu khutbah. Dengar rukun khutbah baik-baik. Dan mendengarkan itu hukumnya wah. Kalau mereka salah satu bicara aja, maka batal Jumat semuanya. Jumatnya wajib diulang lagi. Ini bicaraan yang tentang masalah sunnah dan tidaknya itu kalau lebih dari 40. Ya, itu pembahasannya. Nah, makanya Imam Bujairimi bahkan katakan wala yukrahul kalam, dan tidak makruh kalam qoblal khutbah, sebelum khutbah nggak makruh, wa ba'daha, dan setelah khutbah, wa bainal khutbatain, dan ketika di antara 2 khutbah lagi imam duduk kita ngobrol, itu nggak makruh. Karena yang dikatakan makruh yang dalam ini kan bicara mazhab jadid ya, makruh kalau memang berada di asna khutbah. Dan perhatikan betul-betul. Artinya kita dengarkan itu khutbah ketika kita dengarkan rukun-rukunnya. Sekarang begini yang ada dalam khotib Jumat kita di Indonesia. Kan khotib udah menyatakan usikum wa nafsiya bitaqwallah. Udah kan tuh? Nah, terus yang Indonesianya, para hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, hari ini luar biasa panasnya. Misalnya bicara panjang lebar begini. Nah, itu sebelumnya kan udah bicara tentang takwa. Ya kan? Nah, ini embelan-embelannya, buntut-buntutnya ini nggak harus kita dengar. Nggak harus kita dengar. Baik mazhab yang 3 atau mazhab Syafi'i sendiri. Yang pasti kan udah dengar tuh tadi. Rukun khutbahnya udah dengar. Alhamdulillah. Tuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsiya bitak. Para hadirin. Nah tuh para hadirin bisa 1,5 jam. Makanya orang banyak yang itu nggak wajib didengarkan. Artinya tidak menjadi kalau kita tidak dengar itu tidak sah Jumat kita, tidak, tetap sah. Yang pasti nanti setelahnya ada apa itu? Ada Al-Quran, ada menyebutkan ayat. Nah, menyebutkan ayat wajib didengar lagi. Jadi khutbahnya itu rukun maksudnya. Ya. Kam daqaik? Hah? Summak tadi bil imam kama sabak. Ya. Nanti faida farakta wa salamta, kita akan bahas tentang masalah apa yang kita lakukan selepas sholat Jumat.
dengan apa yang dibaca dan menjadi kebiasaan kita membaca Fatihah dan sebagainya, nanti kita sebutkan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.